kurang darah. Beda anemia dengan darah rendah. Darah rendah belum tentu anemia, ya. Jadi tahu seseorang menderita anemia atau tidak yaitu dari pemeriksaan darah Hb. Kenapa ini penting? Karena kalau seorang perempuan menderita anemia, kemudian dia hamil, positif hamil, nanti kerja jantung kita akan berat. Nanti tanda-tandanya apa? Mudah lelah, mudah ngantuk, mudah sedikit-sedikit kerja hilang nafas, kamar. Nah, itu tanda-tanda umumnya dari anemia. Kemudian efek ke janinnya apa? Kalau seorang perempuan menderita anemia itu tandanya adalah Hb-nya kurang dari 11. Kalau Hb-nya kurang dari 11, yang pertama nanti pertumbuhan, kalau sudah hamil ya, pertumbuhan adiknya nanti akan terganggu. Apakah dia nanti lahir, pada saat lahir nanti beratnya kurang dari 2,5, ataukah pertumbuhannya terhambat, seperti itu bisa jadi. Itu untuk adik. Sedangkan untuk mamanya apa? Karena sudah mengandung, otomatis apa yang kita makan akan terbagi dua dengan adik yang kita kandung. Kalau kita terbagi dua, otomatis nutrisi yang harusnya 100% hanya untuk kita, sudah 50-nya ke adik, 50-nya kita. Kalau sudah anemia, otomatis tubuh akan bekerja lebih banyak lagi. Ya, setelah kita punya dari mana ke mana untuk masuk ke janin. Kemudian untuk ibunya, kalau sampai terjadi anemia, yang pertama kali terjadi itu adalah mudah lelah, kemudian sedikit-sedikit pusing. Yang kedua adalah pada saat persalinan nanti akan rentan, akan mudah terjadinya perdarahan. Darah yang keluar banyak pada saat melahirkan. Kalau tidak terjadi perdarahan nanti apa? DFKE, lorong polo sambauna. Gitu. Harusnya 30 menit kok sejam melo seadekan, tapi kok tidak lahir-lahir. Nah, itu adalah efek dampak dari terjadinya anemia. Kemudian pemeriksaan selanjutnya itu apa? Pemeriksaan golongan darah supaya tahu nanti misalnya pada saat kelahiran ada hal-hal yang harus dibutuhkan, misalnya membutuhkan donor. Nah, itu sudah tahu bahwa kita golongan darahnya sekian, sehingga kita cari sudah anggota keluarga yang golongan darahnya sama. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah apa? Pemeriksaan, istilah dari kami itu triple eliminasi. Yang pertama, pemeriksaan apakah menderita hepatitis atau tidak, penyakit kuning atau tidak. Kemudian pemeriksaan infeksi kelamin HIV. Nah, itu jangan anggap begini, HIV ini hanya di kota-kota besar. Di lemburnya kita ini sudah ada banyak penderita HIV. Kemudian selanjutnya adalah atau dari nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa merupakan awal dari kesepakatan, ya, dari kesepakatan kita berdua, laki-laki dan perempuan, untuk saling memberi ketenangan atas sakinah dengan mengembangkan hubungan atas dasar cinta dan sayang, mawaddah warahmah. Kemudian pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga, sehingga sebelum menikah calon pengantin perlu mempersiapkan kondisi kesehatannya agar melahirkan generasi penerus yang sehat, bahagia, kemudian generasi penerus yang bebas dari segala macam masalah kesehatan, antara stunting salah satunya, kemudian dari kasus gizi buruk, atau dari masalah kesehatan pengantin berdua. Apa-apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Jadi persiapan pranikah sebelum menikah, yang pertama itu khususnya kepada calon pengantin perempuan. Yang pertama dari pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu maksudnya apa? Pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan denyut jantung, kemudian pemeriksaan nafas, apakah menderita asma atau tidak, kemudian pemeriksaan suhu tubuh. Dari hasil pemeriksaan tekanan darah nanti dapat diketahui apakah kita menderita tekanan darah tinggi atau tidak. Jadi dengan seunggang mulai darah tinggi agutoyena harus melalui pemeriksaan tekanan darah, dan tidak sembarang orang juga bisa untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah kecuali oleh petugas kesehatan. Oke? Tahun 2005 sudah pada sehat semua.
Ya, apalagi para penyuluh ini lebih sehat lagi mereka. Insya Allah. Ekonominya sehat. Jadi ya, mari kita benahi hidup kita ini ya dengan talenta-talenta yang tadi mereka yang itu. Ya, terima kasih Ibu. Jadi minum Pak, sebelum kita lanjutkan bimbingan kita ini. Kemudian kalau untuk yang saya hormati, nanti di akhir kegiatan kita ini jangan cepat pulang karena kita dari Kementerian Agama ya, khususnya KUA Kecamatan Lembor ini telah menyediakan Al-Quran wakaf. Jadi bagi keluarga yang sudah dapat kemarin dari Badan Wakaf Nasional itu, nanti yang belum dapat, kalau yang sudah dapat disampaikan bahwa kita sudah dapat. Jadi ada wakaf Al-Quran dari Badan Wakaf Nasional itu dan diwakafkan kepada seluruh keluarga Muslim se-NTT ini, khususnya di Kecamatan Lembor kita ini. Jadi diwading siswa atau Al-Quran boleh. Gitu. Iya. Nah ini karena aku saya keluarga kedua ya keluarga Kristen yang hadir, jadi itu sting apa sih? Gitu aja ya. Jadi kayak hilang kuliah. Jadi memang politik bisa kan? Jangan kan gue kuliah. Ya. Jangan sampai tumpuk Al-Quran di rumah. Tidak harus ada Al-Quran di rumah lah. Itu baca-baca. Karena memang Al-Quran harus situasi. Apalagi baca ya. Baca di mana terjemahannya ya. Kami tidak mangan di masjid boleh nganci ala cek. Ya.